Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Restu Bagus Anugrah dengan NIM 1D022059. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian rancangan sistem informasi pariwisata event dan festival di Pulau Lombok yang menggunakan metode waterfall. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan yaitu bab 1, di mana bab 1 itu berisi pendahuluan. Di mana pada pendahuluan ini pertama berisi latar belakang, di mana latar belakang ini diisikan oleh uh, deskripsi dari Pulau Lombok, di mana Pulau Lombok itu memiliki 500 memiliki suku yang bernama suku Sasak yang populasinya sekitar 3 juta jiwa, di mana sebanyak 2,5 juta jiwa itu bertempat di Pulau Lombok dan 500.000 jiwa tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Kemudian Pulau Lombok ini merupakan sebuah destinasi wisata kelas dunia yang sudah diakui secara internasional dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Pulau Lombok ini juga dikarenai masyarakat yang berbudaya, berbagai ritual adat terus dilakukan dan dilestarikan pada di Pulau Lombok ini secara turun-temurun sampai saat ini. Kemudian di Pulau Lombok juga telah diakui secara internasional sebagai destinasi wisata yang menawarkan kekayaan alam dan budaya. Uh, Beberapa banyak upaya yang dilakukan untuk melestarikan adat istiadat dan menggelar berbagai event dan festival secara rutin. Nah, itu menjadi strategi efektif untuk menarik minat wisatawan. Kemudian informasi mengenai acara-acara tersebut perlu sampai kepada wisatawan sehingga mereka dapat merencanakan kunjungan mereka dan memanfaatkan keberagaman budaya serta menikmati keindahan alam yang ditawarkan. Kemudian yang kedua itu ada rumusan masalah. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut. Yang pertama itu menyediakan informasi tentang event dan festival yang ada di Pulau Lombok agar mudah diakses oleh wisatawan dan masyarakat lokal. Terus yang kedua itu bagaimana sih sistem pembelian tiket dan dapat dibuat secara efisien dan mudah digunakan oleh wisatawan dan masyarakat lokal. Kemudian yang ketiga yang terakhir dari rumus masalah yaitu bagaimana pemilik event dan festival mempromosikan acara mereka dengan lebih efektif di Pulau Lombok. Kemudian di sini yang ketiga itu ada tujuan, di mana tujuan ini dicapai dari adanya sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi itu ada tiga di sini. Yang pertama itu menyediakan informasi tentang event dan festival yang ada di Pulau Lombok agar mudah diakses oleh wisatawan dan masyarakat lokal. Nah, di sini kita akan menggunakan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mancanegara maupun masyarakat yang ada di uh, dalam negeri atau wisatawan domestik. Yang kedua itu membuat sistem pembelian tiket dan dapat dibuat secara efisien dan mudah digunakan oleh wisatawan dan masyarakat lokal. Nah, di sini rencananya pembelian tiket yang kami buat itu bisa dipesan secara online. Nah, dengan pemesanan secara online itu bisa efisien dan mudah digunakan masyarakat lokal. Kemudian yang ketiga itu pemilik event dan festival dapat mempromosikan acara mereka dengan lebih efektif di Pulau Lombok. Nah, di mana nanti ketika ada pemilik event dia bisa mempromosikan acara mereka melalui website kami. Nah, dengan cara itu event dan festival dipromosikan secara efektif. Soalnya di website saya itu kan banyak banyak wisatawan yang mengaksesnya gitu. Kemudian manfaat di mana manfaat yang ada pada sistem informasi kami itu ada 5. Yang pertama itu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Nah, di sini tentunya ketika kunjungan wisatawan itu tinggi, pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar juga ikut naik gitu. Kemudian yang kedua itu memperkenalkan warisan budaya yang kaya kepada wisatawan. Nah, di sini wisatawan juga dapat mengenal warisan budaya yang ada di Pulau Lombok. Yang ketiga itu meningkatkan kontribusi masyarakat dalam perayaan budaya. Nah, di mana kontribusi masyarakat dalam perayaan budaya ini masyarakat yang turun langsung untuk merayakan sebuah festival budaya gitu. Kemudian yang keempat itu mempromosikan akan kelestarian lingkungan dalam perayaan budaya. Nah, di sini hal yang cukup penting di mana promosi kelestarian lingkungan dalam perayaan budaya. Kemudian yang kelima itu sarana untuk melestarikan warisan budaya dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perkembangan destinasi wisata Pulau Lombok. Nah, selain dari kita yang mempromosikan warisan budaya, di sini kita juga perlu keterlibatan aktif masyarakat dalam perkembangan
merupakan destinasi wisata Pulau Lombok gitu. Kemudian urgensi dari penelitian kami itu berfokus pada masalah yang dihadapi oleh industri pariwisata Pulau Lombok, yang dimana khususnya kurang promosi acara dan festival yang diadakan di Pulau Lombok. Nah, karena promosi yang terbatas, masyarakat tidak mengetahui acara dan festival yang diadakan. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa strategi promosi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam acara dan festival yang sedang berlangsung. Nah, di mana urgensi kami ini bersumber dari ketidaktahuan bahkan masyarakat lokal tentang festival budaya yang ada di Pulau Lombok itu. Maka kami memperkenalkan festival budaya di Pulau Lombok itu untuk masyarakat lokal maupun masyarakat yang ada di luar Pulau Lombok, bahkan ke masyarakat yang di mancanegara gitu. Kemudian yang ketiga itu sistem penulisan, di mana sistem penulisan kami itu yang ketiga itu ada sistem penulisan. Terakhir itu ada sistem penulisan, di mana sistem penulisan kami itu terdiri dari 3 bab, di mana bab pertama itu pendahuluan. Ya, di mana pendahuluan ini dimulai dengan latar belakang yang mendorong dilakukan penelitian ini. Kemudian bab kedua itu berisi tinjauan pustaka. Nah, di mana tinjauan pustaka ini dia mendalami secara teoritis mengenai penelitian-penelitian yang terdahulu. Kemudian itu sebagai penunjang yang memiliki keterkaitan mendalam dengan penelitian ini. Kemudian yang bab ketiga itu ada metodologi penelitian. Nah, di mana metodologi penelitian ini dia akan membahas penelitian yang akan digunakan kualitatif serta rancangan penelitian yang akan diimplementasikan. Nah, di sini metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu metode waterfall. Kemudian pada metodologi penelitian ini populasi dan sampel penelitian diidentifikasi termasuk teknik pengambilan sampel yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup observasi dan studi dokumen, analisis data dijelaskan dengan metode kualitatif. Terus sistem penulisan dirancang untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan, dimulai dari pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, urgensi, hingga tinjauan pustaka yang mendalam. Kemudian pada karya kami ini ditutup dengan berbagai penelitian yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Kemudian untuk bab 2 di tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian mungkin penjelasan dari saya sendiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk bab 2, yaitu tinjauan pustaka dari proposal ini. Untuk subbab landasan teori, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi event dan sistem pembelian tiket online. Salah satunya berdasarkan penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Promosi Event Studi Kasus Kota Bandung. Sistem informasi tersebut dapat memfasilitasi penyelenggara event untuk dapat mempromosikan event yang diselenggarakan dengan membuat informasi yang ada di dalam sistem ini menjadi lebih terstruktur. Kemudian, penelitian yang dilakukan dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Travel Berbasis Web mengungkapkan bahwa aplikasi pemesanan tiket berbasis web dapat dibuat dan berjalan dengan baik menggunakan bahasa pemrograman PHP, Code Igniter, dan MySQL Server sebagai basis datanya. Kemudian penelitian oleh Mubarak dalam skripsinya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Event Berbasis Web pada UPTD Balai Tekkom Dinas Pendidikan Kota Palembang diperoleh bahwa sistem yang dibuat dapat memberikan kemudahan bagi seluruh aspek termasuk peserta event, admin atau staff, dan juga mempermudah pimpinan untuk melihat data dan peserta event. Kemudian sebab dasar teori, di sini pariwisata merupakan perpindahan atau perputaran dari suatu titik tertentu dan akan kembali ke titik semula, sehingga bernilai suatu perjalanan yang berputar. Pengertian pariwisata telah menjadi perhatian banyak kalangan, baik dari pakar ekonomi, sosial, budaya, politik, sosiologi, dan yang lainnya. Kemudian pariwisata Indonesia mengandung keunggulan kompetitif dari segi keindahan alam. Faktor inilah yang mendukung keinginan wisatawan untuk menjadi destinasi tertentu yang ada di Indonesia. Selanjutnya untuk dasar event dan festival, sini event pengertian dari event adalah suatu agenda atau kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan, dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung. Dan dalam hal lain, event juga merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun oleh sebuah organisasi dengan mendatangkan orang-orang tertentu ke suatu tempat agar mereka mendapat
suatu informasi atau pengalaman penting serta tujuan lain yang diselenggarakan oleh acara. Kemudian untuk festival, festival merupakan serangkaian peristiwa bukan sekedar pagelaran seni, musik, kostum, dan tari-tarian. Tetapi ini semua merupakan perasaan orang-orang yang berkumpul pada suatu tempat dan merayakan hal yang sama. Kemunculan festival-festival yang diselenggarakan di berbagai destinasi wisata dunia adalah sebagai bentuk dari kemunculan niche tourism. Janiske dalam menjelaskan bahwa festival dan acara dapat dipahami sebagai kegiatan dengan sejumlah program-program yang menyenangkan. Terdapat hiburan atau acara formal memiliki karakter yang meriah dan terbuka dengan tujuan merayakan hari-hari besar yang terkait dengan budaya-budaya suatu wilayah. Kemudian MySQL Server. Di sini MySQL Server adalah sebuah implementasi dari suatu manajemen basis data relational atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL. Namun, dengan batasan perangkat lunak tersebut, tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang pernah ada sebelumnya, yaitu SQL atau Structured Query Language. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian big data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan secara mudah dan otomatis. Kemudian PHP Coordinator merupakan framework PHP yang bersifat open source dan menggunakan model basis MVC atau model view control, yang merupakan model konsep modern dari framework yang digunakan saat ini. Framework merupakan suatu kerangka kerja dalam aplikasi web yang di dalamnya memiliki suatu potongan-potongan program yang disusun atau modul, sehingga programmer tidak perlu membuat kode dari nol, karena framework telah menyediakannya. Dengan konsep MVC ini, segala macam logika dan layout telah dipisahkan, sehingga programmer dan desainer dapat mengerjakan masing-masing tugasnya secara fokus. Konsep model MVC juga dapat menuntun para pembuat program untuk membangun web dengan cara yang terstruktur. Selanjutnya, untuk bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Adet Mikeka Saputra. Saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Oke, yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Di sini analisis kebutuhan merupakan tahap yang dilakukan dengan tujuan memperoleh detail kebutuhan yang harus dipenuhi oleh user baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras. Di sini terdapat spesifikasi dan keterangan dari kebutuhan web. Mau pulang? Baik, perkenalkan nama saya Adet Mikeka Saputra, NIM saya F1D022-105. Saya akan menjelaskan bab 3 dari metodologi penelitian perangkat lunak. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan tahapan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh detail kebutuhan yang harus dipenuhi oleh user baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras untuk dapat mengakses sistem Levis dengan baik. Berikut adalah rincian. Yang pertama adalah komputer atau laptop. Yang dibutuhkan adalah prosesor printer Intel minimal N50 dengan 6 MHz up to 3.40 GHz dan RAM 4 GB. Sistem operasi minimalnya Windows 7 atau yang lebih baru. Web browser bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Di sini pengelolaan database-nya menggunakan MySQL. Yang selanjutnya adalah metode pengembangan. Dalam pengembangan sistem informasi Levis digunakan metode penelitian waterfall sebagai pendekatan utama karena fleksibilitas yang ditawarkannya. Khusus dalam konteks pengembangan memungkinkan perubahan dengan diperlukan dengan kolaborasi antara pengembang dan end user. Metode waterfall bekerja secara terurut dalam alur analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Berikut merupakan cakupan aktivitas menggunakan metode waterfall. Yang pertama, analisis.
Yang kedua desain, yang ketiga code, yang keempat pengujian sistem. Eh, yang pertama analisis adalah pada tahap ini memperhatikan spesifikasi yang diperlukan perangkat lunak dan kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah desain, perancangan desain antarmuka. Sistem ini dibuat sebagai rancangan awal dari sistem yang dibuat. Yang ketiga adalah code. Tahap pembuatan code program ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin atau komputer, yaitu bahasa pemrograman PHP dan CSS. Yang keempat adalah pengujian sistem. Proses pengujian sistem berfokus pada pengurangan kesalahan dalam operasi sistem atau pengujian kualitas sistem. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian black box. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini ada IRD dan use case diagram. Use case diagram digunakan untuk merepresentasikan aktivitas yang terjadi dalam sistem Lepis. Pada use case diagram tersebut terjadi 3 interaksi, yaitu admin, customer, dan pengelola event. Admin dapat mengakses seluruh fitur tanpa perlu masukkan data apapun ke dalam sistem. Wisatawan dapat mengakses fitur Make Purchase dan subscribe dengan syarat wisatawan harus login atau sign in terlebih dahulu. Hal ini divisualisasikan dengan simbol include. Pengelola event dapat menggunakan fitur upload event dengan syarat memberikan data-data yang dibutuhkan. Hal ini divisualisasikan dengan simbol extend. Kemudian ada implementasi berupa prototyping. Jadi bisa kita lihat pada gambar pertama merupakan landing page, kemudian halaman masuk, lalu dashboard pengelola event, terus landing page section kategori event, kemudian ada halaman detail event, dan halaman cari event. Kemudian ada verifikasi. Verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan black box testing. Black box testing adalah jenis pengujian perangkat lunak di mana pengujian dilakukan tanpa mengetahui struktur internal atau implementasi kode sumber dari sistem yang diuji. Pada sistem informasi mengenai event dan pariwisata di Pulau Lombok, berikut adalah beberapa contoh skenario pengujian black box. Yang pertama ada pengujian fungsional pencarian. Yang pertama ada pengujian fungsional pencarian, memungkinkan pengguna untuk mencari informasi event dan pariwisata di Pulau Lombok dengan memilih event yang tersedia pada kalender acara di halaman event sistem informasi Lepis. Kemudian ada pengujian navigasi, memastikan pengguna dapat dengan lancar berpindah antar halaman untuk melihat jadwal event dan informasi pariwisata dengan cara mengklik pada menu untuk menjelajahi event berdasarkan kategori serta mencari destinasi wisata di Pulau Lombok. Kemudian yang ketiga ada pengujian pembaruan jadwal, memastikan sistem dapat mengelola pembaruan jadwal secara up to date dengan cara menambahkan event yang akan dilaksanakan dan menghapus event yang sudah terlaksana pada setiap bulan yang ada di kalender event. Kemudian memastikan apakah pembaruan telah bisa ditampilkan di halaman publik. Kemudian yang keempat ada pengujian ketersediaan, memastikan bahwa informasi jadwal event serta pariwisata selalu tersedia dan dapat diakses dengan lancar walaupun berada di jam-jam sibuk, serta memastikan sistem tetap responsif dan dapat menangani pengguna yang tinggi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang terakhir ada pengujian keamanan, memeriksa keamanan sistem terhadap akses yang tidak sah seperti pengaksesan halaman tertentu tanpa izin, dan mengecek respons sistem terhadap pengiriman informasi atau data yang mungkin dapat membahayakan. Kemudian ada maintenance, yang merupakan pengembangan pada sistem yang berpatokan terhadap model yang digunakan dalam mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian ada jadwal kegiatannya. Kemudian yang terakhir ada RAB yang dibutuhkan untuk membangun sistem informasi Lepis.